Selamat pagi kelas 9. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, kita lanjut materi kita, yaitu tentang sistem reproduksi hewan dan tumbuhan. Bereproduksi artinya kemampuan makhluk hidup untuk mempunyai keturunan. Secara garis besar ada dua macam reproduksi, yaitu reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. A. Reproduksi vegetatif atau aseksual. Reproduksi vegetatif atau reproduksi aseksual merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Cara reproduksi ini hanya melibatkan keturunan yang secara genetik identik dengan induknya. Baiklah, kita akan membahas reproduksi aseksual yang dilakukan oleh hewan dan tumbuhan. Yang pertama, reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Nah, reproduksi vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi 8. Yang pertama, rizoma. Rizoma atau rimpang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Rizoma di sini mempunyai ciri yang sama dengan batang, yaitu berbuku-buku dan bertunas. Pada rizoma terdapat kuncup yang dapat berkembang menjadi tunas. Tunas tersebut akan tumbuh tegak menjadi tumbuhan baru di atas tanah. Akan tetapi, tumbuhan baru tetap bergabung dengan tumbuhan induk sehingga membentuk rumpun. Contohnya di sini adalah jahe. Nah, contoh lain yang berkembang biak dengan rizoma adalah kunyit, temulawak, dan kencur. Yang kedua, umbi lapis atau disebut juga dengan bulbus. Umbi lapis merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Lapisan daun berdaging merupakan cadangan makanan. Batangnya berbuku-buku sangat rapat. Setiap buku dapat tumbuh daun. Karena buku-bukunya sangat rapat, maka daun-daunnya berimpit berlapis-lapis. Daun terluar mengering dan berubah menjadi daun sisik yang melindungi daun di sebelah dalam. Di ketiak daun terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi umbi lapis baru yang disebut juga dengan siung. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. Yang ketiga, umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan, khususnya dalam bentuk amilum atau pati. Umbi batang mempunyai tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Kentang dan ubi jalar merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Yang keempat, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Adapun ciri-ciri dari umbi akar, yang pertama, tidak memiliki kuncup dan daun. Yang kedua, tidak beruas-ruas. Yang ketiga, tidak mempunyai mata tunas. Yang keempat, umbinya berada di bawah tanah. Contoh yang bereproduksi dengan umbi akar adalah singkong, bengkuang, ketela pohon, dan dahlia. Yang kelima, tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan yang bereproduksi dengan cara tunas adalah pisang, bambu, dan juga tebu. Yang keenam adalah tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat tumbuh pada akar atau tepi daun. Tunas adventif yang dipisahkan dari tumbuhan induknya dapat tumbuh membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan tunas adventif pada daun adalah cocor bebek. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif pada akar adalah cemara, sukun, dan kesemeh.
Yang ketujuh adalah stolon atau disebut juga dengan geragi. Stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Walaupun tumbuhan baru tetap berhubungan dengan tumbuhan induknya, tumbuhan baru tidak tergantung pada tumbuhan induknya. Apabila stolonnya dipotong, maka tumbuhan baru dapat terus tumbuh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah arbei, stroberi, pegagan, dan juga rumput teki. Yang kedelapan adalah pembentukan spora. Beberapa tumbuhan seperti lumut dan paku dapat berkembang biak dengan membentuk spora. Spora ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Baiklah, kita bahas yang kedua, reproduksi vegetatif pada hewan. Reproduksi vegetatif pada hewan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fragmentasi. Fragmentasi berasal dari kata fragmen yang berarti bagian-bagian. Individu baru terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi-bagi. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah cacing planaria. Ketika cacing planaria telah mencapai ukuran dewasa, tubuh cacing ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Misalnya satu cacing planaria bisa membentuk 3 individu baru. Satu tubuh cacing planaria ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagian kepala, kedua terbagi bagian badan, yang ketiga adalah bagian ekor. Di bagian kepala akan tumbuh badan dan juga ekor. Di bagian badan akan tumbuh kepala dan juga ekor. Sedangkan di ekor akan tumbuh badan dan juga kepala. Yang kedua adalah pembentukan tunas. Ubur-ubur, hidra, dan obelia berkembang biak dengan cara pertunasan. Dalam daur hidupnya, obelia mengalami 2 fase hidup, yaitu polip dan medusa. Polip hidup menetap di suatu tempat atau yang disebut dengan sesil dan berkembang biak dengan membentuk tunas. Tunas tersebut membentuk medusa yang akan terlepas dari polip. Medusa merupakan bentuk yang dapat bergerak bebas. Yang ketiga adalah partenogenesis. Partenogenesis merupakan peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi atau pembuahan. Jadi individu baru ini merupakan individu haploid yang tumbuh dari sel haploid. Contoh organisme yang melakukan partenogenesis adalah kecoa dan lebah. Pada kecoa, hasil partenogenesis adalah kecoa betina tak bersayap. Sebaliknya pada lebah, partenogenesis menghasilkan lebah jantan.